Hong San memandang Daluo Jindian dan tercengang saat melihat Raja Iblis Ciyun di depannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan akan memiliki lautan kesadaran yang begitu luas, dan dia juga akan memiliki buku yang aneh. Yang lebih penting adalah Hong San merasakan nafas Raja Iblis Ciyun di depannya, dan kakinya gemetar. Anda tahu, dia sendiri adalah pencipta Sekte Api Ungu, dan dia hampir mencapai tingkat transformasi abadi. Meski hanya tersisa sedikit jiwanya sekarang, dia belum pernah melihat siapapun atau mengalami apapun. Tapi melihat Raja Iblis Ciyun di depannya, Hong San merasa takut dari lubuk hatinya. Tidak ada cara untuk menutupi ketakutan semacam itu. Nak, lelaki tua ini ketakutan setengah mati. Jika ada yang ingin kau katakan padanya, aku akan bersembunyi. Dia akan ketakutan setengah mati sebentar lagi. Melihat kaki Hong San gemetar, Raja Iblis Ciyun berkata pada Chen Ping. Chen Ping juga bisa merasakan ketakutan Hong San, siapa yang tidak takut pada iblis hebat seperti Raja Iblis Ciyun. Senior, jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Aku berbohong padamu, tapi meskipun aku bukan murid Sekte Xian, aku benar-benar membantu Sekte Xian. Saya membantu Penatua Yu dari Sekte Xian dan yang lainnya untuk mencegah Huo Yuanting mendapatkan segel api ilahi. Itu sebabnya saya dikejar oleh Sekte Wajah Hantu. Saya tidak punya pilihan selain memasuki sungai magma, jatuh ke dalam kehampaan retak, dan kemarilah. Chen Ping berkata kepada Hong San dengan sangat tulus. Lalu kenapa kamu memiliki energi iblis di dalam dirimu? Hong San bertanya. Hong San sangat membenci klan iblis sehingga Sekte Xian telah berselisih dengan klan iblis selama bertahun-tahun. Aku tidak hanya memiliki aura iblis, tapi aku juga memiliki aura orc. Setelah Chen Ping mengatakan itu, kekuatan ketiga klan perlahan menyebar, membuat Hong San menyadarinya secara langsung. Ketika dia melihat bahwa Chen Ping benar-benar memiliki aura tiga ras, mata Hong San membelalak dan dia terlihat sangat terkejut. Seseorang memiliki aura tiga ras, sesuatu yang belum pernah dia dengar atau lihat. Orang yang aneh, orang yang aneh. Hong San berkata dengan kaget. Senior, karena kamu hanya memiliki sisa jiwa sekarang, maka tetaplah di lautan kesadaranku. Aku akan membawamu keluar, mungkin aku bisa menemukan kesempatan untuk membangkitkanmu. Chen Ping berkata pada Hong San. Hong San tersenyum sedih dan berkata, saya tidak dapat dibangkitkan. Bahkan sisa jiwa ini didukung oleh nafas api dari harta karun di sekitar saya. Saya tahu bahwa saya akan segera menghilang, jadi sebelum saya menghilang, saya akan menyampaikan apa yang telah saya pelajari sepanjang hidup saya kepada Anda. Saya harap Anda dapat meneruskan Sekte Api Ungu. Senior, apa yang kamu? Chen Ping tertegun, bagaimana dia bisa mempromosikan Sekte Xian? Dia bahkan bukan murid dari Sekte Xian. Tetapi sebelum Chen Ping dapat mengatakan apapun, Hong San memadatkan pemikiran spiritual di telapak tangannya, dan kemudian langsung bergabung ke dalam lautan kesadaran Chen Ping. Aliran informasi yang kompleks dan mendetail mulai melewati lautan kesadaran Chen Ping. Sebelum Chen Ping sempat bereaksi, wajah Hong San menjadi pucat dan seluruh tubuhnya gemetar hebat, tetapi ada senyuman di wajahnya, seolah-olah sebuah peristiwa besar telah diselesaikan. Senior, kamu baik-baik saja. Chen Ping tidak punya waktu untuk mencerna informasi di lautan kesadaran, jadi dia buru-buru bertanya pada Hong San. Aku baik-baik saja. Bahkan jika aku mati sekarang, aku masih bisa beristirahat dengan tenang. Karena aku tiba-tiba mengalami kecelakaan, warisan sejatiku tidak banyak bertahan di Sekte Xian. Inilah sebabnya mengapa Sekte Xian semakin lemah. Sekarang, ada juga rahasia segel api ilahi. Saya bahkan tidak punya waktu untuk memberitahu murid-murid saya. Saya pikir selama bertahun-tahun, mereka hanya akan mengenali segel api ilahi sebagai tuannya dan kemudian menggunakan segel api ilahi untuk berlatih. Hong San berkata dengan ekspresi tidak berdaya dan malu. Senior, bukankah itu segel api ilahi untuk budidaya? Kudengar setelah segel api ilahi mengenali tuannya, ia dapat menyatu dengan api pamungkas. Chen Ping bertanya pada Hong San dengan heran. Hong San menggelengkan kepalanya dan berkata, segel api ilahi memang dapat membantu dalam kultivasi, tetapi segel api ilahi saat ini hanyalah cangkang kosong. Setelah mengatakan itu, Hong San Qiang meninggalkan lautan kesadaran Chen Ping dan kembali ke platform batu biru. Merasakan aura api dari harta karun di sekitarnya,
wajah Hong San terlihat jauh lebih baik. Namun, saat Hong San mengulurkan tangan dan menepuknya, harta warna-warni di sekitarnya perlahan menghilang, dan akhirnya berubah menjadi segel ilusi. Segel api ilahi, apakah ini segel api ilahi? Chen Ping melihat apa yang dia lihat di depannya dan tiba-tiba terkejut. Dia tidak menyangka segel api ilahi akan ada di sini. Namun, segel api ilahi ini terlihat sangat ilusi, seperti proyeksi, bukan aslinya. Ini adalah segel api ilahi, dan ini bukan segel api ilahi. Hong San berkata perlahan. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung bingung. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan Hong San. Ya berarti tidak, apapun yang terjadi, tetap saja tidak, teka-teki macam apa yang ingin kamu buat. Jika Hong San tidak mewariskan keterampilan seumur hidup Chen Ping mungkin akan dimarahi. Ini adalah jiwa dari segel api ilahi. Itu sebabnya disebut segel api ilahi, tetapi bukan lagi segel api ilahi. Hong San melihat keinginan Chen Ping untuk mengutuk, jadi dia segera menjelaskan. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia segera memahami bahwa beberapa benda yang dikenakan oleh para biksu sepanjang tahun akan menghasilkan roh senjata seiring waktu. Sepertinya pedang pembunuh naga milikku mempunyai roh pedang di dalamnya. Segel api ilahi ini ditinggalkan oleh Tuan Huo Lingxing. Dengan kekuatan Tuan Huo Lingxing, segel yang dibawanya memiliki jiwa segel, jadi wajar jika dia memiliki kebijaksanaan spiritual. Dengan cara ini, jiwa segel selalu ada di sini, dan segel api ilahi yang dicari Huo Yuanting dan yang lainnya hanyalah cangkang kosong. Namun, cangkang kosong juga dapat membantu budidaya dan memungkinkan perpaduan api pamungkas. Itu pasti benda-benda yang ditinggalkan oleh Lord Firestar, dan itu tetaplah harta karun. Ketika dia mengira Raja Iblis Ciyun dan Raja Huo Lingxing memiliki status dan alam yang sama, Chen Ping dengan bersemangat berkata kepada Raja Iblis Ciyun, Raja Iblis, Tuan Api Lingxing ini telah tertinggal di dunia surga dan manusia. Ada adalah banyak harta, dan masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Apakah kamu tidak meninggalkan harta apapun? Katakan padaku sekarang, dan aku akan mencarinya dan melihat apakah hartamu lebih kuat dari milik Lord Firestar. Mendengar Chen Ping mengikutinya untuk meminta harta karun, Raja Iblis Ciyun tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata, aku meninggalkan hidupku di dunia surga dan manusia. Bukankah itu cukup? Aku juga meninggalkan omong kosong harta karun. Bukankah sinar jiwaku ini tidak sebanding dengan harta karun omong kosong Lord Fire Spirit Star itu? Jika itu masalahnya, maka aku akan lupa meninggalkanmu. Bagaimanapun, aku diizinkan bergerak bebas di sini tanpa penindasan apapun. Aku akan berada di sini dengan tenang menunggu orang yang tepat. Saat dia mengatakan itu, Raja Iblis Ciyun bertingkah seperti anak kecil dan ingin meninggalkan laut kesadaran Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat ini, dia segera meminta maaf, Senior, saya hanya bertanya dengan santai mengapa Anda masih terburu-buru. Tetaplah berada di lautan kesadaran saya dan saya tidak akan membebankan biaya apapun kepada Anda. Dan aku pasti akan membantumu mengumpulkan seluruh mayat dan membangkitkanmu. Aku pasti bisa melakukannya. Chen Ping tidak akan membiarkan Raja Iblis Ciyun meninggalkannya. Memiliki orang ini di lautan kesadarannya seperti memiliki ensiklopedia tambahan. Ada hal-hal tentang surga dan beberapa harta karun yang bahkan Raja Iblis Ciyun ketahui, tentang hal-hal yang aku tidak mengerti. Terlebih lagi, dengan adanya Demon Lord Ciyun, Chen Ping dapat menggunakan Tian Ming Ai kapanpun dan dimanapun, betapa kerennya. Nak, kamu tidak pernah puas, berhati-hatilah untuk menggigit lebih banyak daripada yang bisa kamu kunyah. Aku telah memberimu begitu banyak harta, bisakah kamu bersenang-senang dengannya? Setelah Raja Iblis Ciyun selesai berbicara, dia berbalik dan mengabaikan Chen Ping. Chen Ping terdiam beberapa saat. Iblis tua ini telah ada selama ribuan tahun, dan dia masih bertingkah seperti anak kecil, membuat emosinya. Chen Ping tidak menyadari bahwa saat dia sedang berbicara dengan Raja Iblis Ciyun, Hong San perlahan menutup matanya dengan senyuman di wajahnya. Jiwa yang tersisa itu perlahan menghilang. Tanpa dukungan energi api, dan Hong San menyerahkan semua keterampilan seumur hidupnya kepada Chen Ping, sisa jiwanya tidak akan ada lagi. Senior. Ketika Chen Ping melihat ini, Chen Ping bergegas maju dan menyuntikkan gumpalan energi api ke tubuh Hong San. Tidak peduli apa, sekarang Chen Ping telah menerima keterampilan seumur hidup Hong San,
dia dianggap sebagai murid Sekte Xian. Chen Pingcheng tidak mengakuinya, inilah hasilnya. Jangan buang waktumu. Bahkan jika Daluo Jinxian turun ke bumi, dia tidak akan bisa membangkitkanku. Di saat-saat terakhir, aku akan bisa meneruskan apa yang telah aku pelajari sepanjang hidupku. Aku sudah sangat puas. Hong San tersenyum, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Saat sisa jiwa ini menghilang, Hong San menghilang dari dunia ini selamanya. Chen Ping berusaha mati-matian untuk membuat Hong San ada untuk sementara waktu, tetapi tidak ada gunanya. Pada akhirnya, sisa jiwa Hong San menghilang sepenuhnya. Melihat Hong San berangsur-angsur menghilang, Chen Ping merasakan penyesalan di hatinya. Bagaimanapun, dia dianggap sebagai master yang hebat. Dia mendirikan Sekte Xian, tetapi pada akhirnya mati dengan tenang. Hei! Setelah Chen Ping menghela nafas pelan, dia mengarahkan pandangannya pada jiwa anjing laut. Hal ini lebih sulit daripada mengenali pemilik segel api ilahi. Saya harap saya bisa menaklukkannya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia langsung melambaikan tangannya dan membungkus jiwa segel dengan beberapa api. Yin Hun berjuang mati-matian untuk melawan, dan dia bahkan memancarkan nafas api yang ganas untuk melawan. Suhu di seluruh ruangan langsung meningkat, mencapai ribuan derajat. Namun, Chen Ping memiliki api sejati Dharmakaya dan esensi api tertinggi, jadi dia tidak takut. Kemudian dia duduk di kamar dan mulai menyerahkan jiwanya. Ketika Chen Ping menyerah kepada Yin Hun, api membubung ke langit dari gunung berapi suci di atas kepalanya. Segel api ilahi secara bertahap melayang, membuat api seluruh gunung berapi ilahi menjadi lebih kuat. Hahaha, segel api ilahi sudah muncul. Akhirnya aku menemukan segel api ilahi. Hanya pertolongan Tuhan aku bisa ditemukan begitu cepat. Huo Yuanting melihat segel api ilahi yang ditangguhkan dan tertawa terbahak-bahak. Setelah mencari selama 2 hari 1 malam, akhirnya saya menemukan segel api ilahi. Semua orang melihat segel api ilahi dengan kegembiraan di wajah mereka. Huo Dong bahkan menjilat bibirnya dengan keserakahan di matanya. Segel api ilahi, dengan benda ini, Huo Yuanting bisa menjadi pemimpin sekte yang sebenarnya. Lebih penting lagi, dengan segel api ilahi, Huo Dong dapat menggunakan segel api ilahi untuk menerobos puncak alam kesengsaraan dan mencapai alam Mahayana. Selamat kepada Guru Huo, yang di seluruh sekte Xian berani tidak menaati Anda. Gu Tianchao melangkah maju dan memuji Huo Yuanting. Huo Yuanting sangat senang dengan itu, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Kemudian dia menggerakkan tubuhnya dan langsung menuju ke segel api ilahi. Tapi saat Huo Yuanting mendekati segel api ilahi dan hendak mengambilnya, tiba-tiba terdengar jeritan. Wajah Huo Yuanting menjadi pucat, seluruh tubuhnya langsung jatuh, dan semburan asap putih keluar dari telapak tangannya. Apinya sangat ganas, saya tidak tahan dengan api dari segel api ilahi. Huo Yuanting melihat telapak tangannya dan mengerutkan kening. Ayah, segel api ilahi ini perlu mengenali pemiliknya. Jika ayah tidak mengenali pemiliknya, akan sulit untuk menahan api di segel api ilahi. Huo Dong dengan cepat mengingatkan Huo Yuanting. Huo Yuanting mengangguk dengan cepat. Dia begitu bersemangat hingga dia lupa mengenali tuannya. Segera, setetes esensi darah dipaksa keluar dari antara alis Huo Yuanting, dan kemudian setetes esensi darah melayang menuju segel api ilahi. Selama segel api ilahi menyerap setetes esensi dan darah ini, itu akan dianggap sebagai pengakuan sukses dari sang master. Huo Yuanting, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan segel api ilahi. Tepat ketika setetes esensi dan darah segera diserap oleh segel api ilahi, sebuah suara dingin tiba-tiba datang. Kemudian beberapa sosok muncul, dan setetes esensi darah Huo Yuanting langsung tersebar di bawah sinar cahaya putih. Ternyata Penatua Yu dan yang lainnya tiba tepat waktu dan mencegah segel api ilahi mengenali tuannya.